Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lamongan, Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan dari kelompok 12 yang terdiri dari yang pertama Dinda Wayunima, yang kedua Hidayatul Hamilia Putri, yang ketiga Regi Ferdiansa, dan yang terakhir ini Agustini akan sedikit menjelaskan tentang cara penanganan gaduh gelisah. Sebelum langsung ke cara penanganannya, apa sih gaduh gelisah itu? Gaduh gelisah itu menunjukkan pada suatu keadaan tertentu, suatu sindrom dengan sekelompok gejala tertentu. Keadaan gaduh gelisah ini dipakai sebagai sebutan sementara untuk suatu gambaran psikopatologis dengan ciri-ciri utama gaduh dan gelisah. Keadaan gaduh gelisah dapat dimasukkan ke dalam golongan kedaruratan psikiatri. Ini tuh bukan karena frekuensinya yang cukup tinggi, tetapi karena keadaan ini tuh berbahaya bagi pasien sendiri maupun bagi lingkungannya, termasuk orang lain dan barang-barangnya. Untuk penyebab gaduh gelisah sendiri itu ada 4. Yang pertama gangguan psikotik akut, yang kedua psikosa yang berhubungan dengan sindroma otak organik yang akut, yang ketiga skizofrenia, dan yang terakhir keadaan. Untuk keadaannya sendiri ini tuh ada 5 keadaan. Yang pertama amok, yang kedua gangguan panik, yang ketiga kebingungan post konvulasi, yang keempat reaksi disosiatif atau keadaan Fujui, memperhatikan pasien dalam keadaan bingung juga. Dan yang terakhir sendiri itu ledakan amarah atau temper tantrum. Dan ini tuh contoh gambaran orang yang sedang gaduh gelisah. Bisa kalian lihat. Dan ini gambaran pikiran orang yang sedang gaduh gelisah. Jadi gambarannya seperti itu ya. Langsung saja untuk penanganan gaduh gelisahnya ya. Pasien dalam episode kekerasan tidak memperhatikan campur tangan rasional dari orang lain dan kemungkinan tidak mendengarkan mereka. Ada 3. Yang pertama psikoterapi. Metode terapi yang bertujuan membantu pasien dalam mempelajari cara-cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah atau kesulitan dalam hidup. Yang kedua, farmakoterapi, yaitu penggunaan obat untuk pengobatan penyakit. Yang terakhir, pengikatan. Jika pasien sangat berbahaya bagi dirinya sendiri atau orang lain karena memiliki ancaman yang sangat parah yang tidak dapat dikendalikan dengan cara lain. Untuk penanganannya itu ada 3. Yang pertama, petugas itu harus tenang dan meyakinkan, tetap waspada, yaitu dengan cara tenteramkan pasien dan keluarga terlebih dahulu dengan kata-kata. Yang kedua, jika pasien diikat, terlebih dahulu itu lepaskan ikatannya dan pegangi pasien tersebut. Untuk beberapa orang lainnya itu lakukan anamnese terlebih dahulu dan lakukan pemeriksaan fisik secepat mungkin. Dan untuk yang terakhir, sedapat-dapatnya tentu perlu ditentukan penyebab keadaan gaduh gelisah itu dan mengobatinya secara etiologis bila mungkin. Dan ini pengendalian gaduh gelisah dengan gejala membahayakan. Yang pertama, neuroleptikum, dosis efektif tinggi, yaitu mengendalikan psikomotor yang meninggi. Misal itu chlorpromazine HCl 50 sampai 100 mg. Jika tidak ada neuroleptik atau dosis efektif rendah,
Dan jika tidak ada pakai aksiolitik seperti diazepam atau Valium stay solid. Dan yang terakhir ini tuh neuroleptika tinggi, hipnosis postural, biasanya pada lansia. Jika pasien sudah tenang, kita tidak boleh langsung berdiri. Terlebih dahulu itu kita duduk beberapa menit dahulu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.